Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Di masa pandemi ini kita harus menjaga pikiran kita, menjaga tubuh kita supaya kita terbebas dari COVID-19. Oke, sebelumnya di sini kita ada acara talkshow tentang Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2020. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rani Miranti, saya mahasiswa STAIN Temanggung. Di sini saya sebagai moderator dan di sebelah saya ada dua lelaki tampan. Yang pertama ada Muhammad Novianto Dwi Kurniawan, mahasiswa STAIN Temanggung, dan yang selanjutnya ada Mutabiun, mahasiswa STAIN Temanggung juga. Di sini kami sebagai mahasiswa STAIN Temanggung sedang melakukan PPL di SMA Islam Kandangan. Di sini kita akan sedikit membahas tentang Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Sebelum kedua narasumber ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Hari Pahlawan. Jadi, Hari Pahlawan itu biasanya diperingati tanggal 10 November di sekolah-sekolah. Jadi, biasanya itu dilakukan upacara bendera. Tapi karena saat masa pandemi seperti ini, kami dari PPL STAIN Temanggung melakukan inisiatif dengan melakukan sebuah talkshow tentang Hari Pahlawan. Supaya apa? Supaya generasi milenial, khususnya pelajar SMA Islam Kandangan tetap bisa memperingati Hari Pahlawan biarpun hanya lewat video seperti pada yang saat ini kita laksanakan. Oke, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk kedua narasumber ini. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut narasumber ini tentang makna Hari Pahlawan secara umum? Kepada Mas Bi, monggo dijawab. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Rani yang telah memberikan waktu dan kepada narasumber Mas Mutabiun. Ketika bicara tentang Hari Pahlawan, itu satu yang saya ingat, yaitu pidato dari Bung Karno. Bagaimana bangsa yang besar adalah bangsa yang ingat tentang pahlawan. Jadi kenapa harus diingat atau diperingati Hari Pahlawan 10 November ini, supaya kita sebagai penerus bangsa ini terus ingat terhadap para pahlawan. Karena bisa jadi ketika setiap tahun ini Hari Pahlawan tidak diperingati, maka bisa jadi kita akan lupa terhadap perjuangan mereka, terhadap pengorbanan. Bahkan bisa jadi lama-lama kita tidak sadar ataupun tidak percaya kalau bangsa kita pernah dijajah karena tidak ada peringatan tentang Hari Pahlawan. Dan bisa jadi kita lupa tentang hari itu. Jadi bisa jadi besok bahasa kita dijajah kembali karena kita terlalu asik, tidak sadar kalau pernah dijajah. Itu makna dari pahlawan adalah untuk mengingat tentang para pahlawan kita yang sudah gugur ataupun yang juga berhasil juga. Jadi supaya tidak lupa pada para penerus bangsa. Mungkin seperti itu Mbak Rani. Oke, terima kasih untuk makna Hari Pahlawannya. Untuk Mas Mutabiun ada tambahan sedikit tentang makna Hari Pahlawan? Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya meneruskan dari narasumber Mas Dwi Kurniawan. Benar sekali apa yang disampaikan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November ini. Tentunya kita khususnya kepada seluruh pelajar di Indonesia dan khususnya di SMA Islam Kandangan ini, agar kita bisa benar-benar mengingat perjuangan para pahlawan dan harapannya kita bisa meneladani perjuangan mereka, bagaimana mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, karena tadi sudah dijelaskan secara singkat tentang makna Hari Pahlawan, supaya kita lebih menghargai lagi para pahlawan, coba jelaskan secara singkat bagaimana sejarah dari Hari Pahlawan tersebut. Oh iya. Jadi sebelum ke sejarah terjadinya peristiwa 10 November itu mungkin diawali dari
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang saat itu tepat pada tanggal 17 Agustus. Nah, sebelum atau belum ada 1 bulan itu setelah Indonesia merdeka, ada tentara Inggris yang datang dan itu dengan alasan akan membebaskan para tawanan tentara-tentara Belanda yang ditawan Jepang. Tapi walaupun alasan itu, mereka para tentara Inggris mempunyai visi lain, yaitu ingin menguasai negara Indonesia. Tentunya sebagai warga negara Indonesia yang sudah memproklamasikan, sudah merdeka, yang sudah diproklamasikan tanggal 7. Dengan datangnya tentara Inggris yang mengaku dia ingin membela Belanda, ingin membebaskan tentara Belanda, tapi ternyata mempunyai visi lain, yaitu ingin berkuasa di negara Indonesia. Sebagai warga Indonesia tentunya merasa kemerdekaannya telah diinjak-injak oleh tentara Inggris. Maka dari itu lahirlah semangat warga Indonesia, pemuda Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia untuk mengusir tentara Inggris. Kita lihat saat ini seperti dalam klub kesebelasan sepak bola, itu ada yang namanya supporter. Ya. Itu antara sering nonton bola ini, antara bonek mania dengan Arimania, ini bahkan satu Jawa Timur, satu provinsi ini sering sekali terjadi tawuran. Bentrok itu yang dimaksud itu seperti itu. Terus lagi ketika kita bicara ke pejabat publik, zaman dulu itu yang mengeruk kekayaan adalah dari bangsa luar. Tapi saat ini kita lihat hampir setiap hari di TV terjadi korupsi, terjadi pencurian dan sebagainya. Ini yang harus kita lawan hari ini adalah itu. Jadi esensi pahlawan hari ini adalah bersungguh-sungguh membela bangsa dan negara dalam melawan segala ketidakadilan, melawan kekejaman, tapi kekejaman dalam tanda kutip ketidakadilan itu. Oke. Dari Mas Biun ada tambahan? Ya, mungkin sedikit saja dari saya. Benar tadi apa yang telah disampaikan oleh Mas Dwi Kurniawan ini. Memang benar kondisi negara kita saat ini. Jadi inilah fungsi atau esensi kita memperingati Hari Pahlawan itu, bagaimana kita bisa, paling tidak bisa meneladani para pejuang kita yang telah gugur mendahului kita, para pejuang, para pahlawan kita terdahulu, bagaimana mereka mempertahankan, memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia ini. Mereka tidak memandang dari ras, suku, agama. Mereka kalau sudah mengatakan Indonesia maka itu adalah harga mati yang harus benar-benar dipertahankan. Maka dari itu di zaman sekarang ini saya berpesan juga kepada teman-teman semuanya, khususnya para pelajar, nantinya kalau sudah terjun di masyarakat atau bekerja dimanapun berada, kalau kita sudah berbicara tentang Indonesia maka jangan sampai ada hal-hal kecil yang dapat memisahkan persatuan kita. Jangankan hanya paham, perbedaan suku, berbeda agama saja. Kalau kita sudah mengatakan Indonesia, maka itu adalah sudah harus benar-benar kita memperjuangkannya, membela persatuan, kesatuan negara NKRI ini, NKRI tercinta ini ya. Kurang lebih seperti itu. Berarti kan disebut. Baik, terima kasih jawabannya dari Mas Mutapingun. Tadi saya mendengar bahwasanya Mas Mutapingun sudah menjabarkan tentang kesan-pesannya Mas Biun kepada para pelajar, ya. Jadi Mas Biun sendiri, apakah ada pesan-kesan tersendiri untuk para pelajar, para generasi milenial, khususnya siswa-siswi SMA Islam Kandangan? Terima kasih. Untuk pesan dan pesan ini sebenarnya tidak hanya untuk pelajar, tapi untuk pribadi saya dan juga kita semua secara generasi. Jadi sudah saya katakan tadi bahwa penjajahan saat ini bukan perang melawan Belanda, bukan melawan Jepang, Inggris, tapi lebih melawan ketidakadilan yang ada di negara kita. Jadi pesan saya, bersungguh-sungguhlah sebagai pelajar,
bersungguh-sungguh sebagai pelajar, belajar nanti supaya bisa untuk menempati posisi-posisi strategis di negara. Akan tapi di situ kita menerapkan ketentuan atau kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Nanti ketika sudah mencapai apa yang diinginkan, pergunakanlah untuk perjuangan bangsa dan negara. Mungkin itu saja Mbak Rani dari saya. Oke, terima kasih para narasumber telah menjabarkan banyak tentang Hari Pahlawan. Jadi Sama-sama. intinya kita sebagai generasi milenial tuh kita yang pertama harus menghargai pahlawan. Yang kedua kita harus menjadi pahlawan masa kini. Seperti yang tadi dibicarakan oleh kedua narasumber, harus tetap menjaga persatuan, harus tetap membela Indonesia, karena saat ini negara Indonesia itu tidak dijajah oleh negara lain tapi dijajah oleh negara kita sendiri. Tetap belajar, tetap menjadi orang pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan saya ingatkan sekali lagi, di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, tetap jaga pikiran, tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih para narasumber. Demikian dari saya. Apabila dari awal sampai akhir banyak tutur kata yang salah dari saya selaku moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.